Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kabarnya baik. Ini pagi-pagi sekitar jam setengah tujuan. Aku mau lipat-lipatin dulu pakaian-pakaian Harimba. Dan alhamdulillahnya dapur aku tuh udah pada rapi. Udah cuci piring, udah lap-lap kompor, lap-lap meja. Pokoknya udah rapi lah ya, udah enak. Jadinya sekarang aku lanjut lagi untuk lipat-lipatin pakaian Rimba yang udah pada kering. Masih pada tidur, belum pada bangun, jadinya aku enak banget santai gitu ya, bisa ngerjain pekerjaan rumahnya juga dengan cepat. Akunya juga bisa sambil santai-santai. Biasa sih aku denger lagu, nonton film gitu ya di TV, tapi karena masih pada tidur, aku takut nanti kebangun kan, terus karena berisik TV, jadinya aku nggak ngidupin TV deh. Jadi fokus aja deh untuk lipet-lipetin pakaian-pakaian ini. Gimana kegiatan teman-teman sama muda-muda hari ini? Kegiatannya lagi pada ngapain? Pasti sama ya, kayak aku kegiatannya untuk beres-beresin rumah, masak, urusin anak suami, ataupun lagi ada yang kerja, semangat ya. Mau sedikit cerita, jadi kemarin sempat ada yang komen nanyain ke aku apa sih plus minus yang konten tentang kegiatan ibu rumah tangga, karena dia juga katanya pengen ikutan konten tapi bingung karena takut privasinya keganggu. Untuk keuntungan konten itu sebenarnya enak ya, karena kita bisa dapet endorse, terus kita juga bisa dapet cuan. Apa ya, menurut aku sih balik lagi ke masing-masing ya. Untuk dapat endorse sama dapat penghasilan pun itu nggak gampang diraihnya teman-teman, harus nunggu lama banget kalau untuk aku. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba konten, tiba-tiba dapat endorse, tiba-tiba dapat penghasilan gitu, enggak, pasti ada prosesnya dulu. Dan untuk minusnya sebenarnya plus minus ya, ada gimana ya ngomongnya. Jadi kalau minusnya itu paling kalau kita bikin konten ibu rumah tangga itu kan orang jadi tahu isi dalaman rumah kita ya. Maksudnya tuh isi dalaman rumah tuh kayak penataan barang di rumah, perabotan yang kita punya itu. Nah, kalau misalnya kita beres rumah kayak gini kan bisa disebut kayak acting nggak sih? Jadi kita beres-beres, sebenarnya nggak acting sih, memang bener beres-beres, cuman nggak serial kayak kita beres-beres di rumah tanpa di videoin gitu. Kalau beres-beres di rumah tanpa di videoin kan bisa lebih sat dibanding ini. Tapi kalau di videoin tuh pasti ada aja yang yang dibuat-buat lah, biarpun nggak, maksudnya dibuat-buatnya tuh kayak lebih dipelanin ataupun lebih ya begitulah, teman-teman pasti ngerti ya konten kreator tuh kayak gimana gitu sih. Aku susah jelasinnya karena panjang banget. Intinya kalau untuk nganggup privacy menurut aku sih enggak ya, karena yang kita tampilin di sosial media itu hanya 20%-nya aja, karena selebihnya tuh nggak ada yang tahu gitu kan aslinya di belakangnya tuh seperti apa. Yang penting ketika konten itu, apalagi kalau voice over, kita harus hati-hati. Hati-hatinya itu apa, namanya perempuan kalau sekali yang ngomong pasti merebet, ngomong sana sini terus, dan hati-hati takutnya ke bawah jadi curhat. Curhat rumah tangga, curhat isi rumah gitu. Jadi yang sewajar-wajarnya aja gitulah ya sih teman-teman. Jadi yang ada di kontenin ini kan hanya beberes aja, jadi gak semuanya privasi kita keganggu ya, karena yang dilihatin hanya beberes terus ke tata rumah, udah gitu-gitu aja sih. Maaf ya kalau ngomongnya belibet, terus aku nggak pintar menata kata-kata, pokoknya intinya seperti itu, pasti teman-teman paham ya maksud aku. Nah ini aku lanjut lagi ya ke kegiatan. Ini aku udah beres-beresin pakaian-pakaian di sini. Tadi juga ada jaket-jaket suami aku yang digantung belum dirapihin, aduh sebel banget ngeliatnya kan. Ada aja yang digantung-gantung gitu, akhirnya aku buru-buru beresin. Terus ini aku sekalian mau angkat-angkatin pakaian aku udah pada kering semua alhamdulillah, jadi mau sekalian aku lipat-lipatin aja. Oh ya, balik lagi, menurut aku enaknya jadi konten kreator ibu rumah tangga itu kita bikin konten sambil beres-beres rumah, jadi nggak buang-buang waktu kan. Kita bisa sambil beres-beres rumah sambil di videoin juga gitu, jadi bisa melakukan dua pekerjaan, di videoin iya, maksudnya konten iya, sama melakukan pekerjaan rumah. Cuman memang kalau sambil konten itu kita ngerjain pekerjaan rumah tuh kayak lebih lama 2 kali lipat gitu teman-teman. Semoga sharing ini ada sedikit manfaatnya ya, buat yang penasaran aja sih. Kemarin kan sempat ada yang nanya tapi aku nggak jawab di komen, karena kalau aku jawab di komen pasti bakal panjang banget, jadi aku jawabin di sini aja. Nah oke, lanjut lagi. Ini kita lipat-lipatin pakaian. Terus teman-teman juga jangan salah paham ya sama omongan aku yang tadi tentang ganggu privasi gitu. Jadi ya balik lagi ke masing-masing.
Dah ya, nih aku udah lipet-lipetin pakaian. Ini agak diburu-buru sedikit lipetin pakaiannya karena tadi Rimba kayak mau bangun gitu. Jadi aku takut dia tiba-tiba bangun. Nanti ini belum dikerjain setengah sama aku. Terus ini udah selesai, langsung aku mau taruh aja di lemari pakaian. Tadi Rimba udah bangun, udah makan, udah mandi, sekarang udah tidur lagi. Aku lanjut memasak. Hari ini aku masak menurut aku enak banget. Ini aku mau masak ala-ala restoran gitu teman-teman. Yang pertama aku mau tumis dulu bawang bombay. Jadi untuk bawang bombay ini sebenarnya lebih enaknya taruhnya di terakhir ya. Tapi di resepnya sih si bawang bombay ini ditumis dulu. Jadi di awal untuk ngasihin bawang bombaynya. Jadi aku tumis-tumis dulu bawang bombaynya sampai harum. Udah gitu aku masukin sayuran. Jadi ini aku bikin sayurannya dulu. Ini aku mau bikin aku mau masukin sayuran kentang sama wortel yang udah aku potong-potong dadu. Udah gitu aku tambahkan air. Ditambahkan air secukupnya aja. Nanti kita tunggu sampai si wortel dan kentangnya itu mateng ya, bener-bener mateng, jadi empuk gitu dimakannya enak. Terus ini tuh aku mau bikin ini ya teman-teman, mau bikin chicken katsu curry, jadi kayak ala Japanese gitu. Aku pengen cobain karena waktu itu pernah sempat makan gitu di restoran, terus ternyata enak. Akhirnya aku cari resepnya dan ketemu. Aku mau coba, ternyata nggak susah banget bikinnya. Nah yang kedua ini aku mau bikin ayamnya, jadi pakai ayam fillet. Mau aku kasih pakai tepung roti. Yang pertama aku pakai tepung biasa dulu, terus yang kedua pakai telur. Terus udah gitu dimasukin deh ke tepung roti, jadi dikasih 3 celupan gitu ya. Udah gitu selesai sampai semuanya merata ke si ayam filletnya, nanti baru tinggal goreng. Nah lanjut lagi sekarang di bagian sayurnya. Ini aku mau pakai bumbu bambo yang kare, jadi yang kari. Jadi kan aku mau bikin kayak sayur kari gitu ya, dicampur sama chicken katsu. Jadi ini aku pakai bumbu instan aja karena si wortel dan kentangnya udah matang, maksudnya udah empuk, jadi aku masukin aja untuk bumbunya. Aku pakai 1 bumbu instan. Nah udah gitu diaduk-aduk dulu aja semuanya. Kalau misalnya menurut kalian kurang airnya tinggal ditambahin aja. Nah terus aku tambahkan lagi tepung maizena biar si kuahnya tuh kental ya, jadi nggak cair gitu. Nah ini aku tepung larutan maizena, jadi dikasih air gitu. Kita tunggu deh sampai agak mengental. Nah sambil nunggu lagi aku sekarang mau goreng si chicken katsunya. Nih aku cuman goreng 2 aja, jadi nanti kalau mau siang makan lagi tinggal goreng lagi. Soalnya kalau chicken katsu gini tuh lebih enaknya dimakan pas anget-anget, jadi masih kriuk banget, masih crispy, masih enak. Nah teman-teman cobain deh menu ini, menurut aku ini enak banget, aku bakal recook lagi. Kalau misalnya di video aku nih nggak jelas untuk si menunya, maksudnya si resepnya, kalian bisa langsung cek aja di YouTube ataupun di TikTok. Nah ini udah selesai, aku langsung plating, aku makannya pakai nasi. Nah ini dia si sayurnya udah selesai ya, udah wangi banget sayur kari ini tuh. Jadi cuman pakai isian wortel, bawang bombay sama kentang aja udah cukup. Udah gitu jangan lupa untuk si chicken katsunya kita potong-potong biar makannya gampang. Nah ini udah aku potong-potong, terus diplating di tengah-tengah deh. Aku rasanya pengen bikin lagi, bener-bener enak banget. Jadi si karinya itu dia tuh nggak pedes gitu ya, jadi kayak pedes-pedes lada merica gitu deh teman-teman, jadi enak banget, seger. Ini tuh aku sambil ngonten di 2 handphone buat di reel 1 YouTube 1, jadi ya gini ya, sebelah-sebelahan. Ini dia menu aku hari ini, super enak menurut aku di lidah aku. Menu ala-ala restoran, ala-ala cafe ya. Jadi ada chicken katsu curry, alhamdulillah. Nah di sore harinya ini ada suamiku, terus ada Rimba juga, kita lagi muter-muter aja deket rumah karena pengen jalan-jalan sore. Nah segitu aja teman-teman video aku, mohon maaf kalau kata-kata aku ada yang salah kalau pas sharing tadi ya, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.